Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumi yub'atsun. Amma ba'd, faya ayyuhal mu'takifuna rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan ini mari kita selalu senantiasa berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Imtisalul awamiri wajtinabun nawahihi. Karena hanya dengan bertakwa itulah yang bisa meningkatkan kehidupan kita menuju kehidupan yang lebih baik, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat kelak nanti. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, tema khutbah pada siang hari ini yaitu ilmu simbol kejayaan umat. Kita sekarang hidup di zaman global, yang mana di zaman global ini persaingan hidup semakin ketat. Semua orang menginginkan kesuksesan. Sukses ini identik biasa dilihat dengan memperlihatkan kekayaannya, uang melimpah, mobil mewah, rumah megah. Inilah yang dianggap orang sukses. Apakah itu sukses yang sebenarnya? Mari kita menengok sejenak kisah atau sejarah yang telah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Sulaiman ditanya oleh Allah, disuruh memilih antara ilmu dan harta. Nabi Sulaiman memilih ilmu, bukan memilih harta, bukan memilih kerajaan yang sudah ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, suatu saat sahabat Ali bin Abi Thalib ditanya oleh segerombolan orang kafir, ditanya satu pertanyaan yang mana pertanyaan ini harus banyak jawaban. Di antara pertanyaan itu adalah lebih baik mana, lebih mulia mana antara ilmu dengan harta. Sahabat Ali menjawab dengan jelas, ilmu lebih utama daripada harta. Kenapa alasannya? Ada beberapa alasan disampaikan oleh sahabat Ali. Yang pertama adalah ilmu bisa menjaga yang punya, tetapi kalau harta ini tidak bisa menjaga yang punya. Ilmu bisa memuliakan yang punya, tetapi harta belum tentu bisa memuliakan yang punya. Ini beberapa alasan yang dikemukakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang bunyinya seperti ini: khairud dunya wal akhirah ma'al ilmi wa syarrafud dunya wal akhirah ma'al ilmi.
Kata Rasul, khairud dunya wal akhirah, kebaikan dunia dan akhirat ini hanya bisa diraih ma'al ilmi, dengan ilmu. Wa syarafud dunya wal akhirah, kemuliaan dunia dan akhirat ini juga hanya bisa diraih dengan ilmu. Wal alimul wahidu, kata Rasul, orang alim satu, akbaru min jihadil fadli indallah, lebih besar, lebih utama di sisi Allah min alfi syahidin, ketimbang 1000 orang yang mati syahid. Orang alim itu siapa? Orang alim adalah man amila bi ilmihi, yaitu orang yang beramal sesuai dengan ilmunya. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, ada 4 cara, ada 4 kriteria yang bisa membuat kita menuju kesuksesan. Ini disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya dalam surat Al-Maidah ayat 35 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha, hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, carilah jalan yang menuju ilaihil wasilah, yang menuju kebaikan, wajahidu fi sabilihi, yaitu kita harus berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala. 4 itu yang pertama, kita harus jadi orang yang beriman. Iman artinya percaya, iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya Allah, iman kepada rasul-rasulnya Allah, iman kepada kitab-kitabnya Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada keputusannya Allah, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Iman kepada Allah dengan cara kita mengenal sifat-sifatnya Allah. Iman kepada malaikatnya Allah dengan cara kita memahami tugas-tugas malaikat-malaikatnya Allah. Karena dengan memahami tugas-tugas malaikat ini, kita akan selalu waspada bahwa kita, hidup kita ini, gerak-gerik kita ini selalu diawasi oleh malaikat-malaikatnya Allah. Iman kepada rasul-rasulnya Allah, kita harus mengetahui bahwa Rasul Allah adalah utusan Allah yang diutus Allah untuk membimbing kita, untuk mendidik kita, untuk mengarahkan kita menuju jalan yang lebih baik. Iman kepada kitab-kitabnya Allah adalah sebagai referensi kita, sebagai dasar kita untuk melakukan sebuah tindakan. Iman kepada hari kiamat, kita harus ingat bahwa hari kiamat itu pasti ada. Hari kiamat, yaumul kiamah, yaumul hisab, yaumul jaza, ini pasti ada. Karena itu hak. Kenapa kita harus percaya? Supaya kita harus selalu hati-hati dan waspada dalam bertindak. Kita tidak seenaknya sendiri. Iman kepada keputusan Allah, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, ini harus kita terima dengan lapang dada, bahwa kita sebagai manusia hanyalah sebagai pelaksana, tidak bisa mengatur semuanya. Yang mengatur hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sholat Jum'ah yang berbahagia, yang kedua, kunci sukses yang kedua adalah bertakwa kepada Allah dengan cara menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wabtaghu ilaihil wasilata. Yang ketiga, kunci sukses yang ketiga, yaitu mari kita mencari jalan yang mengarahkan kita menuju kebaikan-kebaikan, sesuatu yang bermanfaat. Karena Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Mari kita selalu berbuat baik, karena kita hidup di dunia ini diciptakan untuk yang baik-baik, bukan diciptakan untuk yang tidak baik. Yang keempat, wajahidu fi sabilihi, mari kita berjihad, kita ikut berjuang di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jihad sekarang bukan seperti jihad zaman dahulu. Kalau jihad zaman dahulu kita memanggul senjata, kita di medan perang. Tetapi jihad sekarang tentunya konteksnya beda dengan jihad pada zaman dahulu. Jihad zaman sekarang, mari kita berbuat sebaik mungkin untuk bermanfaat bagi orang lain. 4 cara inilah la'allakum tuflihun, supaya kita ini menjadi orang yang beruntung.
Untungnya apa? Untungnya orang yang sukses secara hakiki, sukses secara sejati, untungnya tentunya kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, ada 4 orang yang masuk surga. Di antara adalah orang yang ahli ilmu, yang masuk surganya nanti tanpa melalui hisabnya Allah dan tanpa melihat adabnya Allah Subhanahu wa taala. Ini disampaikan Rasulullah dalam hadisnya, idza kana yaumul qiyamati yu'ti bi arba'ati nafarin inda babil jannati bi ghairi ru'yatil hisabi wal adabi. Kata Rasul, besok dari kiamat ada 4 golongan, yang mana 4 golongan ini nanti akan masuk surga tanpa melihat hisabnya Allah, tanpa melihat adab-adabnya Allah Subhanahu wa taala. 4 golongan itu, yang pertama al-awwalu al-alimu alladzi amila bi ilmihi. Yang pertama adalah orang alim yang mau beramal sesuai dengan ilmunya. Orang alim yang beramal sesuai dengan ilmunya ini menempati ranking yang pertama. Yang kedua, wasani al-hajju alladzi hajja bi ghairi amilal fasadi. Yang kedua adalah orang yang haji, yang mana pada waktu haji dia tidak pernah melakukan amal-amal yang merusak pahala ibadah orang haji. Seperti ketahui, pahala yang amal yang bisa merusak pahala haji yaitu adalah fala rofasa wala jidala wala fusuqa. Tidak pernah berbuat rofas, tidak pernah berbuat fusuk, tidak pernah berbuat jidal. Yang ketiga, wasalisu asyahidu alladzi qutila fil ma'rakati. Yang ketiga, orang yang masuk surga yang tidak akan melihat hisab. Yang ketiga yaitu adalah orang yang mati syahid, yang terbunuh atau yang dibunuh di medan perang. Yang keempat, yang terakhir, warabi'u as-sahiyu alladzi iktasaba malan halalan wa anfaqahu fi sabilillahi bi ghairi riya. Yang keempat adalah orang yang dermawan, orang yang ahli sedekah, yang mencari hartanya, yang mencari rizkinya dengan jalan yang halal, kemudian dia mau menginfakkan sebagian hartanya itu dengan tanpa ada rasa riya, dengan tanpa ada rasa pamer. Artinya mereka ini menginfakkan sebagian hartanya dengan hati yang tulus, ikhlas, hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan khutbah ini bisa memotivasi kita, menggugah kita, membuat semangat kita untuk terus dan terus untuk menuntut ilmu. Karena ilmu itu sangat penting. Begitu pentingnya ilmu, insya Allah kita akan mendapatkan apa yang sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wat dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira.
Amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullah fi ma amar wantahu amma naha wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada fi binafsi wa sanna bi malaikatihi bi kussih wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wardallahumma anil khulafair rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhu wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adillah syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasaraddin wahdul man hadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa a'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma kfa annal bala wal waba waz zalazila wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassa baldatun Indonesia baldatun Indonesia baldatun Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur wa an sa'idil buldani muslimina ammah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la